Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amma ba'd, saudara-saudariku semuanya yang berbahagia, pada saat yang berbahagia ini kami kedatangan tamu agung dari Banyuwangi, yakni beliau Gus Abdurrahman dari Banyuwangi. Beliau adalah seorang yang sangat cinta terhadap habaib sebelumnya. Tetap cinta antar sesama umat manusia, tetapi untuk doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, beliau alhamdulillah mampu untuk menfilternya dan akhirnya menetralisirnya. Dulunya beliau sempat bimbang dan ragu, was-was. Akhirnya beliau sudah berani menentukan pilihannya, yakni kembali kepada jalan yang benar. Bukan benar berdasarkan hawa nafsu atau apa kata orang, tidak, tapi beliau mendapatkan hidayah. Hidayah bukan karena saya, bukan karena Kiai Imad, bukan karena siapa, Allah sendiri yang memberikan hidayah. Oleh sebab itu kami juga turut mendoakan kepada seluruh muhibbin yang ada di Indonesia. Kalau memang mau mengikuti ajaran para Habib Alawi, monggo, tidak membedakan dari manapun asal usul kebenaran itu. Abu Lahab itu sangat dimurkai oleh Allah, walaupun beliau adalah Bani Hashim, Banil Muthalib, keturunan klan suci paman Nabi. Tetapi karena terkutuk, tabat siada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabi wa maratu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Tapi memiliki seorang putri yang bernama Durrah, ya solihah, dan meriwayatkan hadis. Apakah kita tidak boleh mengikuti jalan kebenaran Durrah yang solihah binti Abu Lahab? Itu boleh. Misalkan Gus Abdurrahman mengikuti ajaran kebaikan dari para Habib Alawi yang berhubungan dengan birrul walidain, dengan sholat ala madzhab Syafi'i, ala zakat, dengan puasa, enggak apa-apa. Karena intinya ilmu itu bukan milik Alawi, tapi milik Allah semata. Karena ilmu itu jalur silsilah ke atasnya itu ya Quran, hadis, ijma' qiyas, sampai ke bawah, sampai ke kitab-kitab fikih, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab tasawuf yang ada. Mungkin apa yang akan panjenengan sampaikan kepada saudara-saudari semuanya, Gus Abdurrahman dari Banyuwangi, kami persilahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ingkang kula hormati sami Ustaz Ihya dan admin ya, saling menghormati. Di sini kami silaturahmi kepada beliau yang luar biasa sekali penjelasannya dalam hal polemik nasab ini, sehingga saya tertarik sekali untuk ziarah, untuk mengenalkan diri. Siapa tahu nanti di akhirat kami bisa bertemu, minta pertolongan, tolong Kiai, saya ikut, saya dulu menonton video antum gitu. Amin, sama-sama, akhun fillah ini akhirah. Amin. Jadi di sini saya ingin menceritakan Kiai sejarah bagaimana saya ini bisa menentukan pilihan dalam polemik ini. Awal mulanya niku ngeten Kiai. Saya buka-buka TikTok, media sosial ya. Di situ ada teman-teman yang membahas tentang Wali Songo. Nah, kebetulan saya memiliki anak yang mana istri saya itu
di kampungnya itu masyhur sebagai keturunan Sunan Giri. Nah, saya sebagai bapak kepada anak saya ingin mulai mencatat supaya apa? Anak saya ini tidak kebingungan nanti mencari leluhurnya begitu. Kemudian ada informasi dari pihak keluarga yang setiap tahunnya itu di Kholi, seringkali disebutkan silsilah kiai dari istri saya, leluhurnya. Kemudian saya ada yang janggal gitu. Ini kok ada yang kurang begitu, Kiai. Kemudian saya coba teliti. Nah, di TikTok itu teman-teman sedang membahas tentang Wali Songo yang diba'alawikan gitu, Kiai. Loh. Sebentar. Ini kayaknya menarik ini. Akhirnya saya ikuti pelan-pelan. Yang ujung-ujungnya ada informasi tentang kajiannya Kiai Imad. Dan padahal bapak saya itu Kiai menanyakan perihal polemik ini jauh-jauh hari, beberapa bulan sebelumnya, tapi saya tidak mau menjawab, saya takut gitu, Kiai. Tidak bisa memberikan jawaban kepada bapak saya karena saya tidak paham tentang ilmu nasab. Perlahan-lahan saya pelajari, saya ikuti setiap hari TikTok itu. Kemudian saya cari sumber dari pihak lawan, dari pihak Ba'alawi. Keterangannya bagaimana? Bantahan-bantahan terhadap argumentasi yang telah dikaji Kiai Imad. Saya coba pikir Kiai. Selama kurang lebih 2 minggu, kurang lebih kalau saya salah, itu saya tidak tidur malam, yang biasanya saya tidur jam 11 malam, ya itu saya habiskan untuk benar-benar belajar, mencari informasi tentang kebenaran ini. Kemudian saya cek di literatur yang disampaikan Kiai Imad itu di kitab apa, saya coba cari apakah benar seperti itu, apakah cuman Kiai Imad ini cari panggung, cari ketenaran begitu, Kiai. Saya cari, wah paling ini cuman sebentar aja, habis itu reda gitu kan. Saya coba pelajari, dikit-dikit dari kitab ini. Iya ya, kok Ubaidillah nggak ada ya? Gitu, saya itu bingung. Ini kan saya dari kecil ngaji ke Habib. Saya ziarah ke hol Gresik, saya datangi hol Tanggul, saya datangi ketika lewat wilayah itu, saya hadir ziarah ke makom-makom mereka gitu. Hol Solo yang Banyuwangi ke Solo itu jaraknya jauh, dilakoni Kiai. Yang saking cintanya kepada hol yang dihadiri 800 juta itu dengan hadir 800 juta orang. Ya Allah. 800 juta. Ini ku sinten sing sanjeng niku Kiai. Kok ngawur sekali niku. Wong jumlah rakyat Indonesia aja tidak sampai segitu. Ya Allah. Habib Muhammad Al-Habsyi. Ya salam. Masya Allah. Luar biasa. Ada yang mengatakan seperti itu, Kiai. Tertulis di sini resmi. Ya Allah. Kenapa saya ini bodoh sekali Kiai dulu ini ya? Ya sebenarnya nggak bodoh, cuma ya belum saatnya gitu ya. Belum saatnya. Sampai foto-foto beliau itu saya pasang semua Kiai, dari beliau dari Gresik itu ada, dari mana yang di Tanggul itu ada, yang kemudian dari Jeddah, terus dari Hadromaut itu ada Kiai. Saya turunkan satu persatu Kiai. Alhamdulillah. Tapi tidak langsung Kiai. Yang saya anggap memang ini luput gitu Kiai, saya ambil satu dan saya Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, sementara ini saya turunkan dulu jenengan gitu Kiai. Ya, yang dari Pekalongan saya turunkan dulu Kiai. Mohon maaf Kiai, Beb. Ini karena ada masalah jenengan ya. Nah, saya turunkan dulu jenengan. Saya ngomong sendiri kayak orang edan itu Kiai. Ya Allah, ada Kiai. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah.
ini tahun 2003 2023 ya Allah. tadi yang ini teman-teman ya Allah, ini teman-teman, ini datanya jelas mengatakan 800 juta, sedangkan warga Indonesia jumlahnya tidak sampai 280 maksimal gitu, 280 juta. Nah, ini kan kadang-kadang kan ini namanya pembelokan sejarah atau framing media, merubah sejarah, menyampaikan sejarah dengan palsuan. Jadi saya lanjutkan Kiai, karena niat saya itu untuk anak saya kan Kiai. Masya Allah. Masya Allah, diberikan hidayah lewat jalurnya Kiai Imad, panjenengan, ulama-ulama yang lain. Tentang wasilah saja. Betul, wasilah perantara. Tapi tetap saya ambil Kiai, saya lihat beneran data-data yang jenengan sampaikan, Kiai Imad sampaikan, tenan apa enggak sih? Nah, saya yang bodoh, yang tidak bisa baca kitab aja mau belajar Kiai. Apalagi Kiai yang sudah ngaji bertahun-tahun harus bertekuk lutut di hadapan mereka. Harus meniru jenengan. Kiai sepuh pengasuh pondok pesantren. Jangan takut kalian, suarakan. Kalau memang benar itu suarakan. Kalau sampean diam, kenapa sampean diam? Sedangkan sampean mengetahui nang kitabe kok yang ini, tapi sampean kok menengahi. Katimul ilmi malaunun. Orang yang mengumpetno, menyembunyikan ilmu itu hilang. Apalagi kemarin Kiai, saya itu kan sempat melihat perdebatan di TikTok itu, Kang Rumel membela Bani itu sangat getol banget. Yang kami ini ingin mencari kebenaran. Kang Rumel, tunjukkan kebenaran itu memang ada. Disuruh main ke rumah Kiai. Sedangkan kitab-kitab ini kan bisa kita dapatkan di PDF, di Gramedia, di toko-toko kita kan bisa dengan mudah. Kalau memang ini benar, tinggal dibaca. Oh iya, ya udah, zamannya sudah terbuka. Saya taslim nanti, saya pasang lagi foto-foto itu, saya itu beneran. Tapi kenapa kok diumpetin? Ada apa? Kemudian yang saya pikir-pikir juga, kalau memang Kiai Imad itu kalian anggap salah, ya laporkan. Iya kan? Ada, negara ini negara hukum, iya kan? Terus kenapa nggak lapor-lapor? Ada apa gerangan? Saya kan mikir sebagai seorang muhibbin gitu kan, mencintai para habib. Bahkan saya itu menghafal Wirdu Sakran itu, hafal luar kepala. Saya malah nggak hafal gitu. Kalah saya, kalah. Allahumma inni ihtatu bidarbillah tuluh masya Allah kufluhu la ilaha illallah ila akhir. Terus ini gimana, saya ini sudah menghafal begitu banyak wirid, kemudian mereka terputus nasabnya. Oke, kemudian saya menjadi seorang bijak ini. Wah, yang memang baik ya baik gitu. Awalnya begitu Kiai. Yang ceramah meledak-ledak seperti oknum-oknum itu yang nggak usah diolok ya awalnya. Kok lama-kelamaan melihat ceramah-ceramah mereka yang sudah lama sebelum ada polemik diunggah lagi, dibongkar. Saya pikir-pikir, kok ini ya? Kok begini? Bahkan ada kalimat sampai saya simpen di HP saya, bahwasanya ada oknum Habib yang mengatakan telapak kaki Habib itu lebih mulia daripada kepala Habib yang narkoba, yang maksiat itu lebih mulia, sampai begitu mulia ya Allah, daripada kepala kiai yang bersorban. Ini gimana kok teman-teman mereka diem-diem baik? Apa kira-kira dianggap benar oleh mereka gitu kan? Ternyata nggak cuma satu, ada lagi, saya simpan itu videonya. Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Itu ya. Jadi saya pikir-pikir ketika saya harus tetap menjadi seorang muhibbin itu, masa kayak begini saya ini dikasih akal pikiran. Kalian yang muhibbin sampai sekarang, coba dibuka pikiran
pikirannya dibuka, kitabnya dibuka. Ya, jangan takut karena saya dulu takut kualat ya. Takut kualat. Ini doktrin sudah kadang lama nggih nancep nang jero dodo. Takut kualat, takut dapat syafaat. Ya Allah, 2 minggu saya tidak tidur. Ketika ada istri hadir ingin ngobrol hati ke hati, bentar, minta tolong yang saya masih mau belajar dulu, jangan diganggu. Sampai seperti itu hanya untuk saya ingin membela Bahlawi, saya ingin bela Imat itu, saya ingin bantah argumentasinya dan tidak mampu saya. Itu loh ceritanya. Kemudian setiap hari itu setiap hari saya dapatkan argumentasi yang menguatkan saya. Yang pertama, mengenai data literasi tidak bisa dibuktikan oleh kalangan mereka. Kemudian yang kedua, informasi tentang sejarah Kenapa zaman dulu itu nggak ada pahlawan-pahlawan dari kalangan mereka? Itu loh. Apalagi ada namanya Mufti Utsman bin Yahya. Informasi itu, dan itu kan jelas ada kitabnya bahwasanya melawan Belanda bermasalah. Ada orang-orang yang mengatakan itu doruren itu loh akhofud doruren, ditakutkan akan adanya kerusakan yang lebih parah. Argumentasi mereka begitu. Berarti gimana mereka ini cara berpikirnya? Mereka pemerintah yang sah Belanda itu. Pemerintah yang sah versi Belanda. Dari sisi situ literatur yang pertama, yang kedua sejarah. Terus ajarannya yang mengatakan bahwasanya Habib satu, belajar kepada Habib satu itu sama dengan belajar kepada 70 kiai. Padahal kalau kita tahu kiai-kiai itu sambung nasabnya kepada para wali songo terutama itu. Nah, gimana kalian menganggap bahwa 70 orang kiai itu dianggap bukan siapa-siapa? Ulama-ulama yang ada di Indonesia itu hampir 90% itu ada sir Rasulullah yang saya ketahui. Kemudian sejarah, tambah lagi masalah biologi, ilmu pengetahuan. Loh. Saya pikir dari perdebatan referensi ini, mungkin saja ada yang keliru kan. Siapa tahu nanti di tes DNA jalurnya ada yang jelas gitu. Ternyata melenceng jauh juga. Saya juga, aduh, gimana ini guys? Pusing juga saya. Karena banyak yang menolaknya itu. Padahal itu catatan Tuhan. Sama dengan nomor rangka mesin. Betul. Kalau ini nomor surat STNK BPKB ini. Nomor rangka mesinnya itu DNA itu. Tiap orang punya data. Betul. Masing-masing. Ada STNK, ada BPKB, ada nomor mesinnya. Ya Allah. Terus saya mikir, kenapa harus saya dulu ya Allah? Kenapa jangan pilih saya di antara teman-teman di kampung saya untuk mengetahui hal ini duluan? Sedangkan saya ngobrol sama teman-teman kampung tidak mengerti masalah ini. Ya memang harus disampaikan lewat dari saya untuk teman-teman yang di kampung saya gitu. Nah, alhamdulillah dari informasi ini saya ditunjukkan jalur-jalur nasab saya yang saya tidak ketahui dulu. Yang saya tahunya saya, bapak, mbah, akhirnya kebuka dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba ada keluarga ngantar undangan, terus kita kumpul bareng bapak saya, kumpul keluarga yang dulu sudah pisah, terus dikasih catatan silsilah. Loh, kaget saya. Akhirnya kita bisa ketemu sama keluarga-keluarga yang lama jauh, bisa berkumpul kembali gitu. Bahkan sampai ada yang ketemu di dalam catatan piring piring itu ada stempelnya dan ada tahunnya gitu. Wah itu, dan keluarga saya tidak ada yang tahu. Ketika saya silaturahmi ke keluarga di daerah Jember sana, saya tanyakan, bapaknya ini siapa? Coba yang ke istrinya, coba cari
piring itu kayak ada nama, diambil piringnya Kiai. Ada nama itu, tahunnya ada. Lulu. Ketawa semua keluarga kita itu. Barokah, benar-benar barokah. Ketika kita berani menyuarakan kebenaran, Allah akan memberi bonus itu tadi, ini bonus Kiai. Ketika kita mengetahui leluhur kita yang kita nggak tahu sama sekali, dibuka semua jalannya. Itulah sedikit kisah saya Kiai. Kemudian saya itu benar-benar heran kepada mereka yang masih kekeh menjadi seorang yang bahasanya muhibin, muhibin. Kira-kira kalian ini belajar apa enggak gitu loh. Saya yang enggak bisa baca kitab, enggak pernah ngaji bertahun-tahun, mau belajar, mau membaca, melihat. Masa ya kan kalian sudah bisa baca Quran kan? Ya sedikit-sedikit nama Ubaidillah kan bisa. Ain, ba, dal, lah. Tergantung kemauan aja. Kalau males ada di zona nyaman, wes ini menikmati kebodohannya. Masya Allah. Karena harus nyaman bodoh itu. Gampang menyerah dengan keadaan. Jadi jenengan menyampaikan apa adanya seperti ini sangat berharga bagi kawan-kawan yang lain yang perlu disadarkan. Insya Allah nanti lama-kelamaan beliau saudara-saudara kita yang masih berada di zona nyaman dengan kebodohan itu akan bangkit untuk menyadari kesalahan dan mengikuti ulama-ulama kiai-kiai setempat ya. Mungkin kiai-kiai yang lebih ya alim, yang lebih alama dan lebih bijaksana, yang normal-normal sajalah, ajaran-ajaran yang normal, yang menghormati orang tua, sesama, hablum minallahnya, hablum minannasnya, semua baik. Jadi nggak sampai terbebani dengan doktrin-doktrin ajaran-ajaran khurafat, ajaran-ajaran yang dibungkus dengan alasan karomat, dengan ancaman-ancaman kuala, dapat syafaat, karena berani dengan duriat, berani dengan Pahlawi, berarti berkhianat dan lain sebagainya. Nggak usah dipercaya lagi hal seperti itu. Itu bukan ajaran dari agama dan tidak termasuk rukun iman. Nggak ada rukun iman yang ketujuh. Harus percaya Habib itu Pahlawi itu berkhianat, enggak. Kalau Kiai pernah jadi muhibin apa enggak? Insya Allah sejak kecil nggak pernah. Ya Allah. Ya muhibin ulama warasatul anbiya. Enak Kiai kalau jenengan enggak pernah jadi muhibin. Kalau saya ini kan pusing dulu gitu. 2 minggu pusing, tidak tidur malam-malam. Itu program untuk restart komputer atau aplikasi HP panjenengan. Proses kan, processing kan wait, tunggu dulu, nggak boleh beraktivitas. Jangan masih menunggu informasi, masukkan informasi baru, ibarat restart. Terus saya yang heran juga, mereka kalau nggak suka ada dari pihak kita gitu, dipersekusi Kiai, digeruduk-geruduk gitu. Padahal jelas Kiai, datanya jelas. Bos, ini loh bos, bacaan, kok ngamuk-ngamuk. Bukan akal. Nah, iya. Gunakannya dikedepankan. Terus mereka kok nggak maju di depan, mengandalkan orang-orang kita gitu loh, saudara-saudara kita. Jadi kita mau melawan dulu deh, Aduh dong Bang, saya itu sangat membela korban 6 santrinya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu. Saya yang paling bela. Kasihan, nggak tahu apa-apa dikorbankan. Ya Allah. Saya kan sampai bilang, kalau pemimpin kesatria itu lebih baik saya mati dulu daripada pengikut saya mati. Gitu, perang tanding. Saya yang mati. Langkai dulu mayat saya. Ini namanya pemimpin yang sejati ya. Jangan ajuh mati yang disini. Apa-apa dulu. Nah itu bukan sifat kesatria. Terus yang saya herankan juga, dari pihak mereka itu kok mencari-cari kekurangannya Kiai Imad. Kiai Imad yang katanya pernah nyalon bupati, terus Kiai Imad yang katanya ditolak Syarifah, terus Kiai Imad yang pernah macam-macam anak zina. Ya salam. Saya itu di framing loh Kiai. Ketika kita debat di TikTok itu, argumentasi di TikTok, mereka mengatakan yang tidak percaya Habib. Terus kita setel, ternyata bukan Habib kalimat beliau, Zuriyah. Kalau Zuriyah kan benar Kiai. Iya kan Kiai. Mereka mengaku siapa yang tidak jadi
tidak percaya kepada Habib itu ada 3 permasalahan. Kalau enggak anak zina terus kumpul